Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji komparasi statistik non-parametrik, khususnya Wilcoxon Chain Rank Test atau uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini adalah uji komparasi non-parametrik untuk dua sampel berpasangan. Jadi misalkan data berpasangan sebelum dan sesudah misalnya ya. Nah, atau pasangan anak kembar. Kayak gitu ya. Jadi datanya berpasangan dan datanya berupa data ordinal atau data urutan. Makanya diberi nama rank test atau nanti datanya diberi ranking, diurutkan. Data interval atau skala rasio yang nanti juga akan di ranking, diberi urutan. Gitu ya. Selanjutnya, hipotesisnya itu nanti tergantung permasalahan. Jika dalam permasalahan itu nanti sudah ada dugaan bahwa kelompok yang pertama lebih besar dari kelompok yang kedua, maka kita menggunakan uji satu arah yang ini. Yang hipotesis satunya kelompok satu lebih besar dari kelompok dua. Jika ada dugaan kelompok satu lebih kecil dari kelompok yang kedua, maka kita menggunakan uji satu arah hipotesis yang ketiga. Sedangkan jika belum ada dugaan, jika dugaannya hanya berlainan atau tidak ditentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka menggunakan hipotesis dua arah ini, yang sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, kalau dua arah, nanti kriteria keputusannya itu menggunakan T hitung kurang dari T alfa per 2 untuk N kurang dari sama dengan 25, dan menggunakan 2P kurang dari alfa jika N-nya lebih dari 25. Sedangkan untuk uji satu arah, hipotesis satu arah, maka T hitung kurang dari T alfa untuk N kurang dari sama dengan 25, dan P kurang dari alfa. Bedanya apa dengan hipotesis dua arah? Bedanya ini, kalau untuk dua arah, ini menghitung T tabelnya itu menggunakan alfa per 2, sedangkan satu arah itu cukup T alfa. Dan untuk P-nya, kalau dua arah itu 2P kurang dari alfa, untuk satu arah itu cukup P. Ini beda ya. Jadi tergantung permasalahannya. Nah, ini untuk tabelnya, N kurang dari sama dengan 25, kan kita menggunakan T-tabel dengan melihat tabel uji peringkat bertanda Wilcoxon. Sedangkan untuk N lebih dari 25, itu kan di tabel Wilcoxon-nya itu kan nggak ada. Nah, maka kita menghitung Z-nya dulu, menggunakan rumus ini. Jika Z-nya sudah ketemu, kita akan mencari nilai P menggunakan tabel distribusi normal. Contoh masalah, jadi kita akan membahas dua masalah dalam video ini. Masalah yang pertama untuk N kurang dari sama dengan 25, dan masalah yang kedua untuk N lebih dari 25. Nah, untuk N kurang dari sama dengan 25 ini ada 12 pasang anak kembar diberikan tes psikologi untuk menentukan apakah anak yang lahir pertama lebih agresif daripada anak yang lahir kedua. Taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Ini ada pasangan pertama anak kembar, ini yang lahir pertama dan ini yang lahir kedua. Nah, ini ada pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya sampai ini pasangan ke-12. Alfanya menggunakan 5%. Nah, lihat nih di sini di kalimat permasalahan sudah ada apakah anak yang lahir pertama lebih agresif daripada anak yang lahir kedua. Di sini sudah ada pertanyaan lebih agresif. Jadi yang pertama lebih dari yang kedua. Kita masukkan di hipotesis pertama. Yang pertama, apakah lebih agresif dari yang kedua? Anak yang lahir pertama cenderung lebih agresif dari anak yang kedua. Dan hipotesis nolnya adalah sebaliknya. Berarti M1 kurang dari sama dengan M2. Atau anak yang lahir pertama cenderung kurang agresif atau sama agresifnya dari anak yang kedua. Nah, karena dalam permasalahan tadi sudah ada kecenderungan yang pertama lebih dari yang kedua, maka kita menggunakan uji hipotesis satu arah seperti ini ya. Kalau satu arah, nih alfanya 0,05 atau 5%, statistik ujinya menggunakan uji Wilcoxon, terus kriteria keputusannya, itu kan karena N-nya kurang dari 25, tadi cuma 12 pasang, berarti kita menggunakan yang T hitung kurang dari T alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk uji satu arah. Nah, kita hitung nih, ini untuk 12 pasangan. 12 pasang, ini yang pertama, ini yang kedua. Cara menghitung yang pertama itu kita selisihkan, yang pertama kurangi yang kedua, 86 kurangi 88 negatif 2, 71 kurangi 77 negatif 6. 1.
4, ini negatif 5, ini dikurangkan 0, ini dikurangkan 12, dikurangkan 1, dikurangkan 5, dikurangkan negatif 9, terus sampai terakhir. Ini jadi D-nya ada yang negatif, ada yang positif. Lalu, kita beri ranking dengan menghilangkan tandanya atau diberi mutlak. Jadi kalau mutlak negatif 2 itu kan sama dengan 2. Kita beri ranking. Untuk yang D-nya 0 tidak diberi ranking. Kita beri ranking mulai dari yang terkecil. Nah, ini yang terkecil angkanya 1. Ada 2 angka 1, ada 1, 2. Jadi ini ranking 1 dan ranking 2. Karena angkanya kembar, jadi kita rata-rata ya. Bukan ditulis ranking 1 dan ranking 2, tapi 1 dan 2 ini digabung dan di rata-rata. Jadi 1 tambah 2 bagi 2. Itu berarti 1,5. Jadi ini ranking 1,5, ini juga ranking 1,5. Dan ranking 1 dan 2 tadi sudah. Lalu ranking ketiga, ini. Karena mutlak negatif 2 itu adalah 2. Setelah 1, angka 2. Ini sebagai ranking ketiga. Ini sebagai ranking keempat. Ranking kelima, ini adalah angka 5. Ini kan mutlak negatif 5 itu kan juga 5. Ini ranking kelima, ini ranking ke-6. Karena kembar, jadi kita rata-rata 5 tambah 6 dibagi 2. Sama dengan 5,5. Udah ranking 5 dan 6. Sekarang ranking 7. Ini untuk yang angka 6. Ranking 8-nya angka 7. Ranking 9-nya angka 9. Ranking 10 angka 12. Ranking 11 angka 15. Ini sudah semuanya kita beri ranking. Nah, ini kan tadi ranking untuk mutlak. Jadi semuanya dianggap yang negatif juga dianggap positif. Nah, sekarang rankingnya ini kita beri tanda sesuai dengan asal mulanya. Jadi kalau ini ranking 3 tapi asal mulanya D-nya negatif, kita beri negatif 3. Ini 7, asal mulanya ini D-nya negatif, kita beri negatif 7. Ini yang positif, positif. Yang negatif, kita beri tanda negatif terus mengikuti depannya. Lalu kita hitung yang negatif ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Untuk yang negatif ada 4 angka. Yang positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 angka yang positif. Jadi kita ambil angka yang lebih sedikit. Ternyata yang negatif itu lebih sedikit dari yang positif. Karena yang negatif hanya 4 angka. Jadi kita ambil yang sedikit, ada 4 angka tadi, 3, 7, 5,5, 9. Kita total semuanya, ini sebagai T ya, jadi yang lebih kecil ini sebagai T. Kita total semuanya, totalnya adalah 24,5. Jadi ini adalah T hitungnya 24,5. 3 tambah 7 tambah 5,5 tambah 9. T hitungnya 24,5. Nah, untuk T tabelnya, kita praktek melihatnya. T alfanya 0,05. Tadi N-nya ada 12 pasang, 12 dan 0,05. Ini berarti T tabelnya adalah 18. T tabelnya 18. Nah, karena T hitung lebih dari T alfa, berarti karena 24,5 lebih besar dari 18, T hitung lebih dari T alfa, maka H0 diterima. Berarti kesimpulannya adalah yang ada di H0. Anak yang lahir pertama cenderung kurang agresif atau sama agresifnya dari anak yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini untuk N lebih dari 25. Mahasiswa semester akhir dari jurusan Agribisnis Fakultas Peternakan ingin mengetahui tentang keberhasilan usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan wanita. Untuk keperluan tersebut telah dipilih berbagai jenis usaha tani. Setiap jenis usaha tani dipasang-pasangkan berdasarkan kesamaan jenis dan skala usahanya. Kemudian untuk setiap pasangan yang sama, diambil sampel berdasarkan jenis kelamin dan didapatkan 30 pasangan usaha tani yang akan diteliti. Gunakan signifikansi 1%. Oke, kita langsung kita hitung nih. Ini sudah diberi. Ini ada pasangan responden, pasangannya ada 30 pasang. Ini untuk usaha tani yang dikelola oleh petani pria, ini petani wanita. Ini untuk usaha pertama yang dikelola pria 8, yang dikelola wanita 10. Usaha kedua sama-sama 7, usaha ketiga sama-sama 8. Dan ini ada 30 usaha, 30 pasang jenis usaha. Nah, ini kan berarti data berpasangan menggunakan uji Wilcoxon. Kita selisihkan 8 kurangi 10 negatif 2, 7 kurangi 7 0, 8 kurangi 8 0. Terus yang pertama kurangi yang kedua sampai yang terakhir nih 8 kurangi 9 negatif 1.
Udah, ini D-nya. Nah, di sini kita langsung beri ranking D-nya. Dari angka yang terkecil, yang D-nya 0 itu tidak diberi ranking. Nah, ini dari yang terkecil, angka satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ranking 1 sampai ranking 8 ini sudah ada di sini. Kita beri rata-rata ya, 1 sampai 8. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 di total, lalu dibagi 8 karena ada 8 angka. Gitu ya. Totalnya, nah berarti rata-ratanya adalah 4,5. Ini ranking 4,5, 4,5, 4,5. Jadi yang angkanya 1 atau negatif 1 rankingnya 4,5. Yang negatif diberi tanda negatif juga. Yang positif tetap positif. Oke ya, ini 4,5. Tadi sampai, nah ini juga 4,5 karena negatif diberi tanda negatif. Tadi sudah sampai ranking 8. Sekarang kita lihat angka 2, ini berarti ranking 9 ya. Ini ranking 9, angka 2-nya ada, ini ranking 9, ini ranking 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini ada 5 angka 2. Jadi kita cari rata-ratanya, tadi 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14, di total dibagi 5. Jadi rata-ratanya adalah 11,5. Jadi yang berangka 2 ini diberi ranking 11,5 semua. Yang negatif ikut diberi tanda negatif. Ini juga 11,5, 11,5, 11,5. Udah semuanya. Yang negatif diberi tanda negatif juga 11,5. Tadi sampai ranking 14 ya. Sekarang angka 3 ada tidak? Oh ya, ada angka 3. Angka 3 tadi sudah sampai ranking 14, berarti angka 3 ini ranking 15, ranking 16, ranking 17, ranking 18. Ada 4 angka. Jadi 15 tambah 16 tambah 17 tambah 18 di total dibagi 4. Ketemunya adalah 16,5. Jadi yang berangka 3 ini diberi ranking 16,5. Yang negatif diberi tanda negatif juga. Ini 16,5, ini juga 16,5. Ya. Tadi sudah sampai ranking 18. Adakah yang angka 4? Ada. Tadi sudah sampai ranking 18, berarti ini ranking 19, ranking 20, dan ranking 21. Kita rata-rata. 19 tambah 20 tambah 21 dibagi 3. Jadi sama dengan 20. Jadi yang berangka 4 ini diberi ranking 20. Dah. Tadi sampai ranking 21. Angka 5 ini berarti ranking 22. Ranking 22, ranking 23, ranking 24. Udah, cuma ada 3 angka 5. 22 tambah 23 tambah 24 dibagi 3. Ketemunya adalah 23. Jadi yang angka 5 ini diberi angka 23, 23, 23. Nah, tadi sampai dengan 24. Lanjut angka selanjutnya. Ke 24 ini 25, 26. 25 dan 26 rata-ratanya adalah 25 tambah 26 dibagi 2, yaitu 25,5 ini. Udah semua? Sampai ranking 26 ya, berarti tadi rankingnya udah 25. Ini kan yang tidak di ranking itu ada yang D-nya 0, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang. Jadi dari 30 pasang, 4 pasang tidak di ranking. Jadi N-nya tadi tinggal 30 kurangi 4, 26. Jadi nanti N-nya kita menggunakan 26. Ini nanti N-nya 26. Sedangkan T hitungnya kita, nah ini dilihat ya. Yang bertanda negatif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 pasang bertanda negatif. Sisanya bertanda positif. Berarti dari 26, yang 6 negatif, yang 20 positif. Berarti lebih sedikit yang negatif ya. Nah, karena cuma 6, jadi T-nya kita ambil dari yang tandanya lebih sedikit. Negatif 11, 11,5.
4,5, 4,5, 16,5, 11,5, 4,5. Kita total semuanya, total T-nya adalah 53. Berarti ini T hitungnya 53. Udah ya, T hitung 53 dengan N 26. Nih. Tadi di sini tidak ada indikasi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Maka kita menggunakan hipotesis yang dua arah ini. Udah, tadi N-nya 26, T hitungnya 53. Nah, karena lebih dari 25, tadi N-nya kan 26 ya ini ya. Jadi karena N-nya 26, kita menghitung Z-nya. T yang diketemu 53, kita masukkan 53. N-nya 26, kali 26 plus 1 per 4, ke akar 26, 26 plus 1, 2 kali 26 plus 1 per 24. Kita masukkan ke sini. Kita hitung, ini berarti 26 kali 27 per 4 untuk mengurangi 53, dan ini 26 kali 27 kali 53 per 24. Dan kita hitung hasilnya adalah Z-nya negatif 3,11 atau kita anggap Z-nya 3,11. Kita cari P. Kita cari P menggunakan tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal. Kita cari tabel distribusi normal ada di mana? Oh, ini sudah sebaran kumulatif normal baku. Nah, tadi untuk alfanya 1% ya, atau 0,01. Oh, di sini tidak sampai 3,11, maka kita bisa mencari Z tabelnya menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel, kita cari Z tabel untuk 3,11, P-nya berapa. Menggunakan Excel juga bisa, atau menggunakan tabel lain yang Z-nya sampai 3,11. Ketemunya P-nya adalah 0,0009. Ya, 0,0009. Udah ketemu P-nya. Selanjutnya, P-nya sudah diketahui 0,0009. Berarti 2P, 2 kalinya ini berarti 0,0018. Dengan alfa 0,01, berarti ini 2P, ini alfa. 2P ini berarti masih lebih kecil daripada alfa. 2P lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kesimpulannya yang ada di HA yaitu ada perbedaan keberhasilan yang sangat nyata antara usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan usaha tani yang dikelola oleh petani wanita. Sekian pembahasan uji Wilcoxon dari saya. Maaf apabila ada salah, apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.